Episode 10. Seandainya Arumi sepemikiran denganmu. Oh, Debbie tersendat mendengar ucapan Akmal. Dia segera menyimpan gelasnya dan bangkit dari duduk. Namun tiba-tiba kakinya tersandung di meja, membuatnya jatuh terhuyung ke depan. Dengan sigap Akmal menimang dengan posisi wanita itu di dekapannya. Aroma parfum Akmal menyeruak keluar, begitupun sebaliknya. Jantung Debbie semakin berdetak hebat. Darahnya memanas hingga menciptakan semburat merah pada kulit wajahnya. Sejurus daripada itu, telinganya juga menangkap dentuman jantung yang tak kalah hebatnya. Debbie membuka mata yang semula terpejam. Spontan wanita itu menipiskan bibir dan menahan nafas. Sedikit demi sedikit dia menengadah menatap paras tampan yang jaraknya hanya beberapa inci dari wajahnya. Bahkan wanita itu bisa merasakan hembusan nafas Akmal. Lama mereka menatap, saling mengagumi paras satu sama lain. Tanpa sadar, jemari Akmal merapikan rambut Debbie yang menyelipkan di belakang telinga wanita cantik itu. "Hati-hati," bisik Akmal. Akmal menegakkan posisi Debbie, bahkan membantu wanita itu duduk. Bagaimana tidak, Debbie masih diam tidak percaya. Arumi kembali. Beruntung wanita itu tak melihat apa yang terjadi barusan, sehingga salah paham pun tak tercipta. Sedangkan Debbie mengatur perasaannya. Dia mengambil beberapa tisu dan mengelap keringat. "AC kurang dingin ya, Bi?" tanya Arumi. Mau tidak mau Debbie hanya mengangguk. Dia tak mau kecurigaan Arumi bahwa keringat yang ditimbulkan bukanlah karena AC yang kurang dingin, sehingga ruangan menjadi panas, melainkan insiden menimpanya. Arumi segera meraih remote AC dan menambah suhu dinginnya. Dia tak mau tamu merasa tak nyaman berada di rumahnya. "Mi, bisa tunjukkan toilet?" tanya Debbie. "Oh iya, di samping dapur ada toilet," jelas Arumi. Debbie segera bangkit dari duduk dan berjalan menuju arah dapur. Kali ini dia sangat hati-hati, tak mau kejadian itu terulang kembali, apalagi ada Arumi di tempat itu. Sesampainya toilet, dia segera masuk dan menutup pintu. Dia menguncinya rapat dan menghembuskan nafas kasar. Debbie membasuh wajah dengan air dingin. Teringat kejadian tadi membuatnya salah tingkah. Dia tak tahu apakah harus bahagia atau malah sebaliknya. Bahkan aroma parfum Akmal masih melekat di tubuhnya. Dia memejamkan mata sesaat dan membukanya kembali. Apakah harus milik orang lain? Entahlah. Wanita itu menggeledah tasnya dan mengambil botol parfum. Dia menyemprotkan ke tubuhnya untuk menghilangkan bekas-bekas Akmal. Arumi bersandar di sofa. Dia menyandarkan kepalanya pada lengan Akmal. Namun tanpa sengaja, Arumi mengendus aroma parfum beda dari tubuh suaminya. "Kok aroma lain ya?" tanya Arumi seraya menegakkan duduk. Akmal menghentikan kunyahan. Dia tidak mau kesalahpahaman terjadi. Namun sejurus dengan itu, dia juga bingung mulai menceritakan dari mana. Belum sempat dia berkata-kata, suara kaki melangkah dengan jelas mendekat. Itu Debbie, bidadari penunggu kembali ke tempat semula. Aroma parfum Debbie. Arumi menatap wanita di depannya dan menggeleng pelan. Dia membilas pikiran-pikiran buruk yang ada di kepalanya. Mana mungkin. Debbie dan Arumi berpindah ke samping kolam renang, sedangkan Akmal memberikan ruang kepada dua wanita yang seumuran itu untuk berbincang. "Apa kamu sudah punya pacar, Bi?" Masih banyak yang Arumi tidak tahu mengenai wanita di sampingnya, termasuk kehidupan asmara. Debbie menggeleng. "Tidak ada, aku malas pacaran, aku ingin langsung menikah," jawabnya diiringi tawa kecil. Memang di usianya sekarang, dia tak mau lagi sekedar berpacaran. Dia ingin menikah dengan orang yang dicintai. Sebenarnya banyak yang sudah mengajukan lamaran kepadanya, tapi lagi-lagi wanita itu tak ada rasa kepada mereka. "Kamu cari yang bagaimana? Yang penting aku mencintainya, Mi." Hanya satu kata namun punya makna yang dalam. Arumi mengangguk. "Aku dan Mas Akmal pacaran selama 3 tahun sebelum kami meresmikan hubungan.
Jelas Arumi, dia mengenang kisah sebelum sampai ke titik ini. Debbie pernah mendengarnya dari dini. Waktu itu sudah mengetahui, bukan waktu yang sebentar. Iya, jalan kami tak mulus. Aku mendukungnya dan menemaninya dari nol, kata Arumi. Bidadari penunggu itu menelan ludah. Mendengar perjuangan mereka berdua, entah mengapa ada sepercik bersalah dalam hatinya. Ya, bersalah kalau diam-diam dia menyimpan rasa kepada Akmal. Namun lagi-lagi mengelak. Oh iya, kamu belum ada tanda-tanda, Mi? Wanita itu mencoba mengalihkan topik pembicaraan. Arumi menggeleng. Raut wajahnya berubah sendu. Belum. Meski usia pernikahannya terbilang masih muda, tapi dia sangat menginginkan. Beda-beda ya. Ada yang baru sebulan tapi sudah berisi, ucap Debbie. Tanpa terasa matanya berkaca-kaca. Dirinya sangat sensitif membahas ini. Arumi mengingat keinginan mertuanya. Meski Akmal tak memaksakan, tapi ini perlu untuk lebih menguatkan hubungan mereka. Secepat kilat Arumi menengadah untuk menahan agar tak sampai terjatuh. Dia tak mau memperlihatkan kepada Debbie sisi kelemahan jika membahas perihal anak. Akmal duduk di ruang kerjanya. Dia mengingat kejadian tadi. Hampir Debbie terjatuh jika ia tak cepat menimangnya. Namun bukan itu yang membuatnya berpikir, tapi gerakan spontannya menyentuh rambut Debbie dan merapikan. Akmal juga mengendus aroma parfum wanita itu yang masih menempel padanya, meninggalkan bayang akan rupa seorang Debbie. 2 hari setelah insiden itu, Akmal tak lagi mendapat paket makan siang. Dirinya mulai bertanya-tanya, mengapa istrinya tak lagi mengirim. Pada saat jam istirahat tiba, dia akan menunggu. Asisten Rian menawarkan makanan, namun Akmal tak menerima dengan dalih paket dari Arumi sebentar lagi tiba. Pintu tak kunjung terbuka. Karyawan yang mendapat tugas untuk bertemu kurir juga tak pernah mengetuk pintunya lagi. Terkadang dia memberikan kode kepada Arumi dengan mengirimkan WhatsApp, "Sayang," dengan arti waktunya telah tiba. Namun Arumi hanya membalas seperti biasa, "Maaf Pak, sebentar lagi jam istirahat selesai. Apa saya perlu ke rumah?" Pak Akmal menjemput langsung makan siang itu. Asisten Rian sebenarnya ikut menunggu, tapi tak ada. Tidak perlu. Akmal betul-betul tak paham. Dia menghela napas panjang dan memutuskan untuk menanyakan langsung kepada istrinya ketika ia pulang ke rumah. Tepat pukul 2 siang hari, Arumi bersiap-siap keluar. Tujuannya adalah klinik dokter kandungan. Dia ingin memeriksakan langsung rahimnya. Takut jika ada masalah, wanita itu pergi diam-diam tanpa memberitahu Akmal. Dia menginjak pedal gas menuju klinik tersebut. Arumi hanya ingin memastikan kesehatan rahimnya dan berkonsultasi langsung dengan sang dokter. Sesampainya, dia mengambil nomor antrian dan menunggu giliran. Cukup lama. Dia menatap sekeliling, melihat para wanita dengan perut membuncit. Ada yang bersama suaminya dan ada pula yang bersama dengan ibu mereka. Arumi menelan ludah. Dia juga ingin begitu, merasakan nikmatnya mengandung buah cinta dengan Akmal Anggara Dinata. Ya, entah bagaimana rupa bayi mereka, perpaduan wajahnya dengan sang suami. Cepatlah hadir. Giliran namanya dipanggil. Dia pun beranjak dari duduk, bertemu dengan Dokter Novia dan melakukan tahap-tahap pemeriksaan. Arumi cemas-cemas harap menunggu hasilnya. Rahim ibu Arumi sehat, tak ada masalah. Hanya perlu jaga pola makan, jangan banyak pikiran apalagi sampai stres. Ingat, bukan hanya wanitanya saja yang berperan, tapi suaminya juga. Dokter Novia memberikan wejangan. Arumi bernafas lega, setidaknya tidak ada gangguan pada rahimnya. Itu sudah cukup. Dia tersenyum kepada dokter tersebut. "Baik dok, terima kasih." Arumi mengakhiri pertemuan dengan dokter. Dia pulang ke rumah dengan membawa beberapa vitamin yang diberikan tadi. Arumi memarkir kendaraannya di garasi. Dia melihat mobil suaminya lebih dulu ada di sana. Bosnya sudah lebih dulu tiba, gumam Arumi. Wanita cantik itu melangkahkan kaki memasuki rumah. Dia mengedarkan pandangan mencari Akmal namun tak menemukan. Dia beralih ke lantai 2, yakni kamarnya. Ternyata betul, pria itu sudah ada di sana. Pakaiannya sudah terganti. "Dari mana saja?" tanya Akmal. Arumi tak langsung menjawab. Dia langsung memeluk pria itu, namun tak mendapat balasan. "Tumben cepat datang."
"Dari mana?" "Ada urusan tadi." Arumi tak menjelaskan. Wanita itu kembali mempertanyakan alasan Akmal cepat pulang. "Aku pulang karena lapar," ucap Akmal, ada getiran tersirat di balik suaranya. Arumi melepas pelukan dan menengadah menatap pria itu. "Biasanya kan makan di kantor." Wanita itu memang heran. Selama menikah, ini pertama kalinya Akmal cepat pulang dengan alasan lapar. "Aku menunggu Arumi, aku tak makan karena menunggu." Arumi mengerutkan keningnya. Dia sungguh tak mengerti dengan maksud ucapan sang suami. Apa yang sebenarnya dia tunggu? "Maksudnya Mas apa? Aku tak mengerti. Apa yang Mas Akmal tunggu?" Akmal memejamkan mata. Dia sudah tidak bisa main teka-teki lagi dengan istrinya. Pria itu pulang karena kelaparan, capek, dan pada saat sampai di rumah dia tak menemukan Arumi. Sekali bertemu, dia malah mendapat respon tak jelas dari wanita itu. "Berhentilah berpura-pura," Akmal mengucapkan dengan penuh penekanan. Pria itu memegang kedua lengan wanitanya. Mata Arumi mulai berkaca-kaca. Dengan sekali kedipan siap meluncur di pipinya. "Aku tak mengerti." Suaranya melemah di akhir kalimat. Akmal memalingkan wajah dan menghela nafas kasar, kemudian beralih menatap kembali istrinya. "Bukankah setiap hari kamu mengirimkanku makanan? Tolong berhentilah berpura-pura bodoh." "Ah, apa?" Suaranya tercekat di tenggorokan, bagai tersambar petir di siang hari. Dia mendapat kenyataan pahit. Runtuh sudah. Air mata yang ditahan kini meluncur bebas. Suara Akmal yang meninggi serta kenyataan bahwa suaminya mendapat kiriman makanan dari wanita lain yang jelas bukan dirinya. Ketakutannya kini menjadi kenyataan. Siapa orang itu? Siapa yang selama ini menginginkan suaminya, menginginkan miliknya? Arumi menutup mulutnya yang kini mulai terisak, sedangkan Akmal mengusap wajah kasarnya. Pria itu duduk dan menarik nafas berkali-kali untuk meredam emosinya. Dia menatap nanar wanita di depan. "Arumi." Akmal beranjak dan memeluk erat istrinya. Perasaan bersalah melingkupi hatinya. Maafkan aku sayang." Pria itu mengecup berkali-kali pucuk kepala wanita itu dan meminta maaf atas perlakuannya. Hatinya teriris mendengar isakan Arumi disebabkan karena dirinya sendiri.